ada pasien yang mau kami ruqyah, sudah WA-an, sudah janjian, saya biasanya kalau mau nyampe rumah selalu WA. Ini saya sudah di sini. Itu biasanya jin yang ada di badan atau di rumahnya itu sudah akan tahu, oh ini peruqyahnya mau datang. Biasanya mereka akan usil, bikin badannya sakit atau ngamuk-ngamuk atau kesurupan. Tapi kalau adiknya Bu Darwati ini kemarin sampai melarikan diri dari Magetan, Magetan. Dari sini ke Magetan. Magetan. Sifat karakter yang orang itu disukai sama jin khodam. Sifat karakter manusia yang berpotensi diwarisi jin khodam. Ini materi tambahan aja. Jadi gini jamaah, kalau ada simbah leluhur yang laku ritual, apapun ritualnya kemarin yang sudah saya sampaikan ya, pesugihan kah, cekelan kah, pusaka kah, atau dia pernah laku santet atau ritual yang lainnya, maka mesti punya jin khodam. Nah, jin khodam ini ketika simbahnya meninggal, maka jin khodamnya ini akan turun kepada anak cucunya. Tetapi ingat, tidak semua anak cucunya. Maka jin ini akan memilih nanti di antara sekian banyak anak cucunya, dia akan ngikut ke siapa yang tentunya yang bisa untuk diikuti. Lah siapa yang bisa diikuti? Yang punya sifat atau karakter ini yang saya baca. Yang pertama, orang yang memiliki sifat perfeksionis dan keras kepala. Ini dia berpotensi diwarisi jin khodam. Orang yang punya sifat perfeksionis dan tapi keras kepala. Kemudian orang yang introvert. Pendiam, menyukai sendiri, sukanya mendem rasa, kemudian ya apapun dipendam, ya. Introvert. Kemudian yang ketiga, orang yang cenderung ke apa? Wonge kaku, serius banget. Dan kalau bahasa Jawa itu namanya temuwo. Tahu enggak temuwo itu apa? Ketoke jek nemning kaya wong tua. Wataknya, sifat karakternya. Dan serius. Kaku. Kemudian yang keempat, yaitu apa? Humanis. Humanis ini ya pembawaannya ramah, lembut, ya. Kemudian penuh empati terhadap orang lain. Ini biasanya kalau kena turunan jin khodam, maka dia akan bisa ngobati orang, suka nolong orang lain. Ramah, lembut, empati terhadap sesama. Kalau yang ketiga tadi kan ini ya, kaku dan temuwo, ya. Dijak gojek gak iso, ya. Wes pokoknya serius banget. Kemudian yang kelima, mempunyai jiwa psikopat. Apa psikopat ya? Kalau kepribadiannya ya dia orang yang celelean, pandai berdusta, pandai berbohong, apalagi menutupi kesalahannya. Kemudian dia itu suka melihat video-video yang tragis atau film-film yang tragis, kaitannya pembunuhan gitu ya, dan sebagainya. Ini
biasanya nanti ngaruhnya kepada ilmu kanuragan. Jadi jin khodamnya, kalau ada orang yang punya karakter seperti ini ya, psikopat, dia suka berbohong, menutupi kesalahannya, maka nanti jin khodam leluhurnya ini akan memberikan kemampuan terhadap dirinya, yaitu kanuragan ya, membantu dalam peperangan, atau biasanya mewujud menjadi, jinnya akan mewujud menjadi seekor harimau atau sesosok harimau. Kalau yang humanis tadi ya akan mengobati. Kalau yang serius temuo itu biasanya jinnya akan ini memberikan apa ya, wibawa, akan memberikan kewibawaan. Kemudian kalau yang pendiam atau introvert itu nanti warisan jin khodamnya akan memberikan kemampuan kepada dia untuk apa? Meramal ya. Kemudian firasatnya tajam, biasanya selalu benar nih ya, ya tidak selalu ya, tapi seringnya benar. Tapi kalau orangnya perfeksionis ya, keras kepala ya, biasanya yang seperti ini dia jadi pemimpin ya, jadi pemimpin, akan membantu. Tapi ini bantuan jin loh ya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baik, yang terakhir ingin kami sampaikan, ini jin mahabbah sudah ya, jin mahabbah sudah selesai, jin mahabbah sudah selesai. Terus yang berikutnya jin yang memperparah penyakit. Ini yang pernah dialami oleh siapa? Pernah dialami oleh Nabi Ayub alaihissalam. Sakitnya Nabi Ayub itu karena gangguan setan. Dibuka surah Sad ayat ke-41. Wadkur abdana Ayyuba itnada rabbahu anni masaniya syaitan binusbin wa adab. Jadi sakitnya Nabi Ayub itu karena gangguan setan, dan ternyata sembuhnya beliau ya dengan doa rabbahu anni masaniya dzur wa anta arhamur rahim. Begitu didoakan sembuh. Makanya memang Bu, penyakit-penyakit yang kaitannya dengan gangguan jin itu kalau diruqyah mesti reaksi. Sekarang sihir itu tidak main paku, jarum, macam-macam enggak. Sekarang sihir itu kebanyakan akan dikirim ke badan seseorang di penyakit atau organ lemah yang ada di badannya, sehingga nanti jadi penyakit Bu. Jadi jinnya atau setannya itu akan dimasukkan ke badan manusia di tempat tinggalnya, di organ yang lemah. Jin kan tahu mana organ yang lemah. Terus nanti disitulah jin akan memperparah penyakitnya atau akan bikin sakit. Entah akan menyumbat, ya, entah akan menyumbat, atau entah akan melakukan atau membuat darah itu jadi tidak normal atau seperti apapun. Itu semua jin punya kuasa. Inna syaitana yajri min bani adam majra dam. Karena setan itu punya lalu lalang akses dalam tubuh manusia, yaitu di peredaran darah manusia. Makanya Bu, nek panjenengan sakit tetap diruqyah apapun itu penyakitnya. Nanti kalau diruqyah kok dia reaksi satu, atau yang kedua ketika diruqyah kok sakitnya berpindah ke tempat yang lain, atau kok malah tambah sakit, berarti ada perlawanan ya, maka berarti sakitnya itu gangguan jin. Jadi jangan juga kita kemudian mengatakan ini aku sakit medis kok nggak ada gangguan jin. Oh, belum tentu. Coba ruqyah dulu, wong Al-Quran itu syifa kok. Ayo berobat dengan Quran. Ya, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa qad ja'akum mau'izatun min rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur.
wa hudan wa rahmatul lil mu'minin qul huwa lil ladzina amanu huda wa syifa. Quran itu syifa. Lah di Nabi Ayub ternyata penyakit yang parah itu karena gangguan setan. Surah Sad ayat ke-41. Sembuhnya ya dengan doa, dengan ruqyah kalau kita bahasa kita. Tapi kalau saya biasanya mengkombinasi atau apa istilahnya ya, memadukan antara ruqyah juga pengobatan medis. Makanya saya sering nangani pasien gitu ya, kemudian saya lihat wajahnya, kemudian saya lihat telapak tangannya, kemudian saya lihat lidahnya, wajah, mata, lidah, telapak tangan. Biasanya kalau saya ada pasien yang mau ruqyah atau konsul, saya biasanya minta foto. Kalau dari wajah sudah kelihatan ya sudah. Tapi kalau kurang menguatkan, saya biasanya minta lidah sama telapak tangan. Coba ini dilihat wajah-wajahnya ini. Ini wajah-wajah banyak cicilan ini. Tanya saja sama pasien-pasien saya yang sudah pernah saya tangani, dan insya Allah petekan saya akurat. Jadi ketika ngelihat wajah, kemudian ketika lihat mata, lidah, telapak tangan, kemudian saya sampaikan 90% akurat, dan itu yang terjadi, itu yang dialami. Itu ilmu yang bisa dipelajari jamaah ya. Jadi orang-orang ini biasanya sekarang kalau di Indonesia sudah ada, kalau di Mesir pun itu lengkap sekali kalau mau belajar ya. Nah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya sembuh ya, sembuh Nabi Ayub alaihissalam. Kemudian juga terjadi kepada siapa? Ummu Zufar. Terjadi Ummu Zufar. As-Sar'i itu kejang, kayak ayan, kayak epilepsi, tapi juga As-Sar'i itu bisa berarti kesurupan. Jadi Ummu Zufar itu seperti orang kesurupan yang sehingga membuat auratnya itu tersingkap. Makanya mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk minta didoakan. Itu juga karena apa? Gangguan jin. Coba nanti dibuka kisah-kisah Ummu Zufar, riwayat-riwayat dari Ummu Zufar, di situ Rasulullah sampaikan. Dan maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, nah biasanya jin-jin yang seperti itu bikin sakit orang, yang biasa dipakai sihir, yang kemudian suka merui, nyurupi, yang suka ganggu suara, yang suka ganggu dengan bau-bau yang tidak sedap ya, itu gaweane jin fasik ya, gaweane jin dolim, jin-jin yang biasa dipakai ifrit untuk mencelakai atau mengganggu manusia. Memang kerjaannya itu ya, memang kerjaannya itu. Jadi repot juga, setan ini mau disalah-salahkan kayak apapun ya memang dia kerjaannya itu, kerjaannya mengganggu Bu. Jadi disalahin juga gimana ya, ya memang tugasnya mereka diciptakan untuk itu kok, ya nggak bisa disalahin juga, ya mereka diciptakan untuk itu memang. Itu ya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, berarti hari Jumat ke depan, hari Jumat awal bulan kita pakai untuk praktek ruqyah mandiri. Yuk, kalau ada ini ojo wedi loh, yang wedi itu serat teko ya, malahan. Bukan hanya untuk gangguan jin, tapi untuk penyakit-penyakit jantung kah atau penyakit apa kayak ya sifatnya medis, datang aja. Nanti kita ajari untuk ruqyah mandiri. Insya Allah nanti kami sediakan air ruqyah. Kami sediakan air ruqyah, nanti sebelum itu bisa diminum ya. Syukur-syukur nanti ada madu ya dah. Madu nanti minum madu dulu, minum air dulu, baru kemudian praktek
praktek ruqyah. Insya Allah. Ya jodoh betul ya, teko ya. Terus kalau ada teman saudara yang lain sebagainya, kalau ada yang punya sakit atau gangguan jin, terduga kuat ya, terindikasi kuat ada gangguan jin, diminta datang. Nanti kita ruqyah di sini, insya Allah. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada? Alhamdulillah. Kalau mau konsul nanti bisa depan sini antri. Kemudian kalau yang mau beli bukunya silahkan. Ini hanya 35.000. Sama dengan yang kemarin, isinya daging semua karena ringkas tapi detail, komplit, insya Allah. Ya. Daun sirih itu ada berapa lembar gitu? Berapa lembar? Banyak sedikit. Kalau 1 liter pakai aja 7. Kalau 1 liter ya pakai aja 7 sampai 10. Yang paling bagus daun sirih yang merah ya. Daun sirih yang merah. Oh ya, mungkin ya Bu Dar ya. Ya ini kemarin lucu nih. Kemarin adiknya Bu Dar ya. Wah, adiknya mau diruqyah melarikan diri ya. Akhirnya baca ini. Oh, akhirnya baca nih. Sudah dikasih bukunya? Sudah. Oh ya. Dia bawa ini terus dipakai di rumah. Oh ya. Jadi biasanya gitu. Kalau ada pasien yang mau kami ruqyah, sudah WA-an, sudah janjian, saya biasanya kalau mau nyampe rumah selalu WA. Ini saya sudah di sini. Itu biasanya jin yang ada di badan atau di rumahnya itu sudah akan tahu. Oh ini peruqyahnya mau datang. Biasanya mereka akan usil, bikin badannya sakit atau ngamuk-ngamuk atau kesurupan. Tapi kalau adiknya Bu Darwati ini kemarin sampai melarikan diri dari Magetan, Magetan. Dari sini ke Magetan. Magetan sudah 2 minggu ya. Ke Solo minta diruqyah sama saya. Cuman karena saya itu waktunya harus diatur-atur gitu. Baru kemudian sudah beberapa kali Jumat ikut kajian ini, besok ya Bu ya, besok ya Bu ya, besok ya Bu ya, belum ada waktunya. Begitu sudah ada waktu, janjian datang sampai rumahnya, saya sudah WA, saya sudah sampai dekat rumah, langsung lari. Saya kejar pakai motor nggak bisa, naik bis kembali ke Magetan. Padahal sudah 2 minggu antri saya. 2 minggu ngantri untuk nembus jadwal saya. Yaitu namanya setan seperti itu. Gangguannya sudah cukup parah. Ada yang kesurupan. Begitu saya mau datang itu ngamuk-ngamuk dulu. Ya, ada yang kemudian macam-macam lah. Ya, itu jin caper ya. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oh ya, kami memerlukan armada dakwah untuk pelosok pedesaan. 1 sepeda motor, yang kedua 1 mobil. 1 unit mobil, 1 sepeda motor. Jadi kalau ada jamaah ternyata kok di rumah itu motornya turah-turah, mobil turah-turah, boleh diwakafkan. Insya Allah untuk operasional dakwah di pedesaan pelosok. Karena kami ada di Wonogiri, kami juga ada di Karanganyar, ada di Merapi Merbabu. Karena jalannya seperti itu ya, dan masuk ke pedesaannya juga jalannya ekstrim. Nah, kami membutuhkan armada dakwah, motor 1 unit dan mobil 1 unit. Insya Allah semoga ini menjadi pahala jariah, dengan duduk di rumah tapi mendapatkan pahala dari aktivitas dakwah kami. Insya Allah semoga Allah mudahkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mau nongki di sini dulu boleh.